Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat si Tipsip dimanapun berada dan seluruh Nusantara? Semoga di malam hari ini semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Kali ini saya akan membuat video secara langsung lagi karena ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang menanyakan tentang open minded ya. Ada yang bertanya, Bang, tolong carikan informasi yang valid tentang open minded. Sekarang beredar ya informasi-informasi dari Amerika kalau open minded itu akan diundur ya. Sebenarnya kapan sih, Bang? Oke ya, saya hanya bisa menjawab sesuai dengan arahan dari Picor Team ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat saat ini Pi Network sedang menjadi incaran paus-paus raksasa juga ya, karena semua menunggu open minded. Oke, terima kasih pertanyaan sahabat kita ini yang desakan-desakan pertanyaan banyak sekali yang datang ke saya tentang informasi yang sebenarnya untuk Pi Network, kapan open minded, dan kira-kira nilainya itu berapa sih. Nah, kalau untuk saat ini saya nggak akan membahas nilai dulu ya, akan membahas tentang open minded ya. Saya mohon maaf, ini saya sedang melaksanakan dinas. Mungkin baru kali ini saya membuat konten video menggunakan pakaian dinas, tapi tidak masalah karena ini sebuah informasi yang positif buat masyarakat tentang teknologi mata uang ya, tentang teknologi mata uang digital kripto. Oke, langsung aja kita akan cek dulu pertanyaan dari sahabat kita. Yuk. Oke ya, di sini ada pertanyaan dari siapa nih? Bang Andrian Dian ya. Bang Andrian Dian. Bang, cari informasi yang otentik dari core team soal informasi kepastian open minded magnet. Ini salah nulis ya, open minded. Kapan sebenarnya dan apakah benar akan dibuka akhir Desember 2024? Soalnya banyak konten luar negeri, utama dari negara Amerika Serikat, yang mereka lebih dekat dengan informasi Pi Network, yang mereka menjelaskan tentang kemunduran penambangan dan partisipasi pioneer saat PIVES yang agak kurang signifikan, dan terindikasi open minded akan mundur jadwal ke Maret 2025 saat ulang tahun atau Juni 2024. Oke, ini langsung saja sesuai dengan arahan Picor Team ya teman-teman ya, sesuai dengan arahan Picor Team. Kita cek dulu di sini. Kita akan sedikit ulas ya di sini di jaringan Pi, di peta jalannya ya. Pi Network memiliki peta jalan yang terdiri dari 3 fase ya teman-teman ya. Fase 1 ya, pada bulan Desember 2018 Pi membuka penambangan ya, membuka pelopor ya. Ini di sini kita langsung aja, di sini ada tahap 2 ya, pengujian. Di sini transaksi ke blockchain terdesentralisasi pada tanggal 14 Maret 2020. Kita lanjut aja, di sini ada fase jaringan tertutup ya. Periode dimulai Desember 2021 ya, artinya belum dibuka oleh core team untuk blockchain eksternal, konektivitas eksternal yang tidak diinginkan ya. Kita langsung aja lanjut. Nah, di sini buka mainnet tahap ketiga terbuka. Periode open network akan dimulai tergantung pada kematangan ekosistem inclusive network dan kemajuan QC jaringan. Open network berarti bahwa firewall dalam periode inclusive network akan dihapus, yang memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung. Nah, di sini ya, sahabat, kemajuan peta jalan. Nah, langsung saja ya ini ya. Jaringan Pi membentuk ekosistem kohesif tempat aplikasi dan utilitas yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan praktis platform tangguh, mendukung pengembangan terdesentralisasi, blockchain dan infrastruktur aman, memfasilitasi transaksi dan transparansi. Oke, ini kita langsung saja ke bawah di sini ya. Semuanya bersatu untuk mewujudkan visi utama Pi, membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman daring paling inklusif di dunia, didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, di sini teman-teman ya, tonggak produk dan teknologi dalam peta jalan menunjukkan kemajuan kondisi satu dalam mencapai jaringan terbuka pada tahun 2024. Oke, tetapi teman-teman perlu diingat ya, ada 3 kondisi persyaratan ya yang harus dipenuhi ya agar bisa open mainnet. Oke, jadi jelas ya tujuan core team untuk membuka mainnet itu di tahun 2024. Jadi sahabat, ada 3 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah persyaratan utamanya itu QC ada 15 juta yang sudah lulus QC, kemudian ada migrasi koin ya ke mainnet itu 10 juta. Yang ketiga itu harus
ada devs atau developer aplikasi ya, aplikasi yang nyata itu ada 100 aplikasi yang benar-benar nyata ya, siap ke mainnet. Nah teman-teman, terlebih yang terakhir faktor eksternal seperti perang ya, atau hal-hal lain yang tidak memungkinkan untuk Pi membuka jaringan, tapi itu kemungkinan kecil ya, dikejar-kejar seperti itu ya, dari para pionir seluruh dunia, dari vendor, dari investor pun mengejar semua sebenarnya memang harus membuka jaringan gitu sesuai apa yang diucapkan ya Kortin, tapi nggak salah Kortin juga, persyaratan harus dipenuhi. Kenapa? Memang harus kuat benar-benar kuat utilitas ekosistemnya ya itu. Nah teman-teman, kalau memang tercapai di akhir tahun ini atau sebelum tahun ini kok sudah final ya 15 juta KYC, kemudian total migrasi ada 10 juta ya koin, kemudian untuk aplikasinya ada 100 aplikasi nyata ya bisa saja terjadi open mainnet di akhir tahun 2024, bahkan sebelum akhir 2024, artinya antara akhir November atau pertengahan Desember bisa juga gitu kan. Nah teman-teman, tapi saat ini kita ketahui ya, untuk koin yang migrasi itu sekitar 6,9 juta, artinya masih ada 3,1 juta lagi mengejar sampai 1,5 bulan ini. 1,5 bulan ini harus terkejar 3,1 juta koin yang migrasi. Kemudian yang KYC juga harus mencapai 15 juta. Nah, kita ketahui di sini juga yang migrasi tinggal sekitar mungkin ada ya kurang lebih 1 juta lagi lah ya. Itu gampang kalau KYC mungkin bisa ini ya, bisa tenang aman ya, tinggal migrasinya ini. Kemudian aplikasi nyata ya, ekosistem Pay itu aplikasinya harus 100 aplikasi. Tapi kalau saya sih optimis, semoga saja bisa ya, bisa terjadi akhir tahun ini akan open mainnet ya teman-teman ya, berdoa saja semuanya bisa open mainnet di akhir tahun ini kalau semua tercukupi apa syarat-syaratnya. Saya rasa mampulah ya. Makanya core team selalu mengingatkan update-update-nya itu ya sahabat ya, update-update-nya itu selalu diselingin ada update tentang selesaikan KYC ya, tenggang waktu ya, dikasih batas waktu. Kalau teman-teman ingat ya, yang sudah KYC kalau nggak migrasi ya, migrasi koinnya kalau nggak migrasi itu nggak akan masuk bisa untuk transaksi ya, bisa disita sama core team kalau nggak selesai nggak bisa migrasi, yang KYC-nya tertunda atau gagal, mungkin namanya nggak sesuai KTP-nya. Jadi kalau yang nggak memenuhi syarat, mungkin banyak sekali itu KTP-nya yang nggak sesuai namanya waktu mendaftar ya, ada mungkin yang burem waktu mengambil gambar KTP-nya dan lain-lain tidak cocok dengan wajah aslinya waktu defense wajah ya. Nah teman-teman, makanya segera mungkinlah dikasih tahu yang lingkaran keamanannya untuk menyelesaikan KYC ya, dibantu ya. Kemudian open mainnet peluang besar bisa terjadi ya, karena nanti akan ada ya, saya bocorkan lagi mungkin di lain kesempatan ya, saya akan bocorkan akan ada kejutan ya, sebelum open mainnet itu akan ada kejutan ya, ada kejutan yang nantinya bisa mendobrak nilai Bitcoin itu, bisa mencapai konsensus global, bisa juga terjadi. Oke teman-teman, jadi nanti akan ada saya informasikan lagi sedikit bocoran dari kawan saya yang dari Amerika juga. Nanti di next video saja. Kita sudahi dulu sampai di sini tentang pertanyaan teman tadi, kapan open mainnet. Semoga saja bisa terselesaikan syarat-syarat dari core team, tidak terjadi perang. Insya Allah nanti akan ada sesuatu kejutan informasi yang akan saya berikan kepada teman-teman, siapa yang bakal mendobrak Bitcoin saat menjelang open. Sekian dulu video dari saya. Akhirnya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam petir, jedar jedor, salam komando.